Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kepada kami agama ini, dan tiadalah kami memperoleh petunjuk sekiranya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Segala pujian hanya kepadanya. Salawat dan salam senantiasa diberikan kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, juga ke atas para nabi dan mereka yang berjuang di atas agama Allah hingga hari kemudian. Ikhwafillah rahimakumullah. Sesungguhnya kesempurnaan ibadah seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada dua perkara yang sangat agung, yaitu quwwatul ilmiyah wa quwwatul amaliyah. Seorang mukmin akan melakukan berbagai bentuk kebaikan, ibadah dan juga amaliyah apabila dia memiliki dua landasan yang utama. Dan seorang hamba akan tetap berada di jalan yang lurus dan hak yang benar apabila dia melandasi hidupnya dengan dua kekuatan, yaitu quwwatul ilmiyah wa quwwatul amaliyah, ilmu dan juga amal, serta ulul himmah wa ulumul ilmi, kesempurnaan ilmu dan memiliki semangat untuk beramal. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi begini, oleh sebab itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala membagi manusia ini dari sisi ulul himmah, tingginya semangat dalam beramal, dan kamalul ilmi atau kesempurnaan ilmu, ke dalam 4 macam kelompok yang akan selamat dan berada dalam derajat yang tinggi adalah manakala dua perkara itu bergabung pada diri seseorang. Yang pertama ialah memiliki ilmu atau pemahaman yang benar terhadap agama yang mulia ini. Lalu yang kedua, bahwa dia yang memiliki semangat yang tinggi dalam mengamalkan ajaran agama ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kemuliaan seseorang adalah dikaitkan dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Bahwasanya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kurang lebih artinya seperti itu. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwasanya wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih narfa'u darajatim man nasya' inna rabbaka hakimun alim. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Quran surat Al-An'am ayat 83. Berkata Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, yaitu dengan ilmu. Pembagian kelompok manusia. Ketahuilah saudara-saudaraku bahwasanya seorang mukmin akan berada dalam kemuliaan, senantiasa melakukan kebaikan dan berada dalam hidayah apabila mereka itu memiliki kedua perkara itu. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata bahwa manusia akan terbagi kepada 4 jenis atau 4 kelompok yaitu antara lain, yang pertama yaitu orang yang memiliki ilmu agama yang kuat. Kelompok yang pertama adalah memiliki quwwatul ilmiyah. Dia yang memiliki kekuatan dari sisi ilmunya, sehingga dia mempelajari dan juga mengetahui agama ini dengan benar. Yang kemudian yang kedua adalah quwwatul amaliyah. Seseorang mukmin yang senantiasa ingin melakukan perkara-perkara yang sempurna dalam amalnya. Dia itu adalah orang yang memiliki motivasi dan himmah yang tinggi. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan motivasi seperti ini. Wa syari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Quran surat Ali Imran ayat 133.
Ini adalah sebuah motivasi dari Allah Subhanahu wa taala agar setiap mukmin itu melakukan amal kebaikan. Barang siapa yang mengumpulkan motivasinya untuk melakukan amal kebajikan atau kebaikan lalu dibimbing dengan ilmu, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan bisa dikatakan kelompok yang kedua ini adalah orang-orang yang memiliki semangat dalam beramal soleh di dalam kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu ingin bertaqarrub ya, atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak memiliki ilmu ya, dhaful basiroh ya, lemah dalam masalah ilmu itu, maka orang yang seperti itu akan celaka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan tentang orang-orang Nasrani dan sebagian ahlul kitab, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka sebagai orang-orang yang tidak lurus ya, karena mereka memiliki semangat di dalam beramal namun mereka tidak memiliki ilmu. Hal ini seperti orang-orang Khawarij ya, yang mereka semangat di dalam melakukan amal sehingga ketika kening-kening mereka berbekas hitam kayak gitu ya, dikatakan karena lamanya mereka bersujud, kaki mereka pun sampai bengkak kayak gitu, mata mereka seolah-olah ada bekas tangisan kayak gitu menghitam. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah mengatakan seperti ini, bahwasanya mereka keluar dari agama bagaikan melesatnya anak panah dari busurnya. Ini diambilkan dari sebuah hadis, yaitu hadis riwayat Ahmad ya, dan juga Bukhari dan Muslim. Nah, demikianlah orang-orang Khawarij yang mereka dikatakan sebagai orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Kemudian yang ketiga, yaitu memiliki ilmu namun lemah dalam mengamalkannya. Jadi kawan-kawanku sekalian, sedangkan kelompok yang ketiga ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu atau basyiroh, akan tetapi mereka lemah dalam mengamalkan ilmunya. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka sebagai contohnya ya, yaitu orang Yahudi, yang sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, inilah orang-orang yang diberikan anugerah dari sisi ilmu, mengetahui bagian dari agama ini, tapi mereka lemah di dalam mengamalkannya. Mereka lemah dalam mendakwahkannya. Mereka ini adalah gambaran orang-orang yang lemah imannya, yang terkadang terkena syubhat, tipu daya dari syahwat dunia, dan juga dari perkara-perkara maksiat. Maka mereka ini berada di bawah derajat yang tadi. Oke, selanjutnya yang keempat, yaitu tidak berilmu, tidak semangat belajar, dan juga tidak semangat beramal. Kemudian kelompok yang keempat ini adalah kelompok yang paling celaka, kelompok yang paling rendah di antara derajat manusia, yaitu orang-orang yang dhaful basiroh, dhaful ilmi, dan juga dhaful himmah. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap agama ini, tidak punya semangat untuk mempelajari agama ini, dan juga tidak memiliki semangat untuk beramal. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, seorang mukmin apabila ingin berada di dalam derajat yang tinggi, maka dia harus mengumpulkan dua perkara yang sangat agung. Yang pertama yaitu semangat untuk melakukan kebajikan atau kebaikan ya. Yang pertama ialah tertanam dalam dirinya itu semangat yang tinggi ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dia memiliki himmah aliyah, semangat untuk beramal, berjihad, dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang juga sangat penting, yaitu paham terhadap agamanya atau al-fahmu kayak gitu ya. Yang kedua ini adalah memiliki pemahaman yang cukup mumpuni seperti itu terhadap agamanya sendiri, yang dengan itu semangatnya terbimbing dengan ilmu. Kita mengetahui banyak orang yang semangat untuk mengamalkan agama ini, menegakkan waja'alna minhum ma'immatan yadhuna bi'amrina lama sabaru wa kanu bi'ayyatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Quran Surat Sajadah ayat 24. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka dari itu ya, semua mukmin dalam kehidupannya ya seyogyanya harus menyempurnakan diri ya, dari sisi ilmu, pemahaman agamanya.
Dan dia pun juga harus ya menanamkan semangat lah dalam dirinya ya, semangat untuk mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Dan barang siapa yang mengumpulkan kedua perkara ini, maka insya Allah dia bisa melakukan kebaikan di dalam agama Islam. Terima kasih buat saudara-saudaraku sekalian yang sudah menyimak video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.